Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam bumi ini, yang menciptakan kita sebagai manusia dan menjadikan satu ruang, satu waktu yang Allah berikan kepada kita, yaitu bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita. Maka ucapan alhamdulillah adalah salah satu yang paling utama saat ini dan setiap saat, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Dan salah satunya Allah berikan hadiah untuk kita, kesempatan untuk kita untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah, yaitu khusus di bulan Ramadan. Masya Allah. Salawat serta salam kepada pemimpin kita, kepada junjunan kita, kepada teladan kita, kepada kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, umumnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan terus turun bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinggung tadi sedikit bahwasanya kita sekarang berada di bulan yang sangat mulia, salah satu ruang waktu yang Allah sediakan untuk kita semuanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semuanya di depan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mulia. Karena kita tahu dalam surat Al-Baqarah bahwasanya diwajibkan untuk kita berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, agar kita semuanya bertakwa. Ketakwaan inilah yang menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gelar, bukan karena fisik, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tetapi gara-gara ketakwaan. Inilah Allah sediakan ruang dan waktu di bulan Ramadan. Maka mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Siangnya terutama dan apalagi ketika malamnya. Inilah yang ingin sedikit dibahas. Pada kesempatan kali ini, mengajak untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya para hadirin, kepada pemirsa semuanya, untuk bagaimana kita menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan. Hadis Rasulullah SAW, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, beribadah di malam bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Asqalani di dalam kitab Irsyadus Sari, man qama Ramadan, bahwasanya barang siapa yang berdiri ataupun yang beribadah, ini beliau mengkhususkan barang siapa yang malamnya ketika bulan Ramadan itu penuh ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang kecil, tetapi dengan anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa besar pun Allah akan ampuni. Masya Allah. Inilah kesempatan, inilah yang betul-betul ingin disempurnakan, ingin dioptimalkan, untuk dimaksimalkan. Mari kita bersama-sama untuk menghidupkan pada malam-malam bulan Ramadan. Karena apa? Kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat hebat dengan peristiwa yang sangat dahsyat. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang tidak ada ibadah yang lain selain pada bulan ini, itu sholat tarawih. Pada bulan ini juga ada satu malam yang dahsyatnya sama dengan 1000 bulan. Dan pada bulan ini juga diwajibkannya kita untuk berpuasa. Inilah kesempatan kita. Inilah kesempatan kita. Dan menghidupkan bulan Ramadan atau malam bulan Ramadan adalah salah satunya untuk mendapatkan limuraqabati Lailatul Qadar, untuk mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tahu satu malam ini kerennya adalah
sama pahalanya dengan 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung secara matematis, Allahu alam, kurang lebih sekitar 83 tahun. Umur kita saja tidak akan mungkin. Allahu alam, apakah mungkin sampai ke 83 tahun ataupun tidak. Tapi kita sholat pada malam itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka sholat kita dikalikan dengan 83 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keistimewaan itu. Bagaimana caranya? Inilah dia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terutama di akhir 10 atau akhir 10 di akhir bulan Ramadan. Ketika Rasulullah SAW, diriwayatkan hadisnya dari Siti Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW, iza dakhalal ashr, apabila sudah masuk ke 10 akhir bulan Ramadan, sadda mi'zarah. Lalu apa? Ahya lailah wa ayqadha ahlah. Jadi kalau Rasulullah SAW masuk ke dalam 10 terakhir di malam bulan Ramadan, beliau itu mengencangkan sabuknya, ikat pinggangnya, sarungnya kalau kita. Selanjutnya apa? Ahya lailah, menghidupkan malamnya. Lalu apa? Membangunkan keluarganya. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang dijamin masuk surga, al-ma'sum, melakukan itu. Marilah kita contoh bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan malam bulan Ramadan. Kita juga harus mencontoh beliau. 1, kita bisa cari ataupun lakukan hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah yaitu dengan melakukan ta'ah bis shalah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Ketika malam-malam bulan Ramadan, lakukanlah mari salat Isya, dilanjutkan dengan salat tarawih, dilanjutkan dengan salat witir. Inilah rangkaian, inilah yang termaksud di dalam man qoma Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, yang disitir oleh Imam Al-Asqalani, yaitu maksudnya adalah di malam bulan Ramadan. Salat Isya, salat tarawih, dilanjut dengan witir, ghufirallahu ma taqaddama min zanbi. Insyaallah, yakin, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah ada peristiwa ataupun turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Apapun yang melekat dengan Al-Quran, apapun yang melekat dengan Al-Quran, insya Allah mulia. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bahkan lebih jauhnya mengamalkan Al-Quran, insya Allah kita adalah orang-orang yang mulia. Maka yang kedua, ketika malam bulan Ramadan, perbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran, tadabur Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, mari kita hidupkan bulan Ramadan ini, yaitu apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Apa? I'tikaf. Masya Allah. Inilah satu hal yang tidak ada anjurannya, mohon maaf, yang betul-betul Rasulullah SAW lakukan, yaitu i'tikaf. Berturut-turut selama 10 hari. Rasulullah melakukan itu adalah bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ya'taqifu ashral awakhir min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Full. Inilah kesempatan kita. Ketika kita masuk 10 akhir di bulan Ramadan, mari bersama-sama kita iktikaf. Jangan sampai salah. Godaannya memang betul berat. Ketika iktikaf, itu adalah dilakukannya di masjid. Jangan sampai 10 terakhir bulan Ramadan, masjid justru kosong, taraweh justru kosong, tapi malah perbelanjaan yang penuh, pasar baru penuh, mal-mal penuh. Iktikafnya bukan di tempat perbelanjaan yang penuh dan untuk mendapatkan hanya sebuah pakaian, hanya sebuah celana ataupun barang-barang yang dipakai, tetapi iktikafnya adalah di masjid. Karena di sana bukan iktikaf. Rasulullah SAW iktikaf 10 hari full. Bagaimana dengan kita? Mari kita lakukan semampu kita mencontoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang bermanfaat khusus untuk Al-Fakir yang penuh dosa dan kesalahan ini, umumnya untuk para pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, insya Allah Allah akan berikan kepada kita kekuatan. Insya Allah Allah akan berikan kita keistiqomahan. Allah akan berikan kita kemampuan untuk beribadah
selama bulan Ramadan ini. Allahumma inna nas'alukal quwwata wal istita'ata wal istiqamata fit ta'ati wal ibadah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami keistiqomahan untuk terus beribadah dan menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa, Allah telah memberikan ruang dan waktu yang istimewa untuk kita, untuk menjadi orang-orang yang paling bertakwa di hadapannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sebetulnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, dan Allah sudah berikan jalannya, yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan, dan Rasulullah SAW mencontohkan juga bagaimana supaya kita mencapai derajat takwa tersebut. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.